Dit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Hendrawan dan teman-teman saya yaitu Alvin, Imam, Faiz, Krisdan, dan Bintang. Hari ini dari kami kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Cybercrime in the Financial Sector. Nah, di era seperti sekarang, kejahatan cyber seperti hacking, phishing, dan malware menjadi ancaman serius bagi sektor keuangan, termasuk perbankan konvensional maupun syariah. Dalam presentasi ini, kelompok 7 akan membahas beberapa poin penting yaitu satu, regulasi terkait keamanan cyber di sektor keuangan. Dua, yaitu studi kasus berbagi data kuantitatif. Tiga, tentang manajemen di bank syariah. Dan yang keempat, serta berbagai solusi berbasis teknologi kolaborasi antar lembaga dan edukasi. Semoga materi ini membuka wawasan kita semua. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasinya yang akan dibawakan oleh Mas Alvin terlebih dahulu. Oke, untuk slide-nya belum terlihat ya. Bisa di-play dulu mungkin. Oh, bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke. Ngelek, Pak. Ngelek. Nih. Is, gantian, wa is. Gantian, wa is. Oke, silakan Nah, sudah mungkin muncul. background of the problem akan dibawakan oleh Alvin. Saya akan menjelaskan mengenai background of the problem dari permasalahan ini. Lalu kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk dalam perbankan konvensional dan syariah. Namun, kemajuan ini juga membawa resiko yang meningkat, dengan meningkatnya ancaman cybercrime seperti hacking, phishing, dan yang tak hanya mengancam integritas data, tapi juga stabilitas keuangan institusi. Risiko seperti kebocoran data, gangguan operasional, dan penurunan kepercayaan nasabah dapat mempengaruhi likuiditas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Dalam artikel yang ditulis Dini Lutfah yang berjudul Penguatan Keamanan Cyber pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia mengungkapkan bahwa selama bulan Juni 2023 ditemukan adanya 101 dugaan insiden yang terdiri dari serangan database, ransomware, DDoS, dan doxing, sehingga penguatan cyber menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Mungkin cukup materi dari saya. Dit, lanjut Dit. Dit, Nah, yang selanjutnya yaitu research method yang dibawakan oleh Mas Imam Firdaus. saya akan membawakan materi research method. Yang pertama, analisis regulasi. Mengkaji peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Peraturan OJK Nomor 11 PJOK 03 Tahun 2022 dan Peraturan PSSN Nomor 10 Tahun 2020 untuk mengevaluasi kerangka hukum keamanan cyber. Lalu yang kedua, studi kasus kuantitatif menggunakan data survei dari 367 staf IT perbankan di Jakarta yang menunjukkan pengaruh signifikan hacking, phishing, dan malware terhadap
kepatuhan cyber security. Lalu, poin yang ketiga, pendekatan normatif untuk menganalisis tentang manajemen likuiditas bank syariah melalui integrasi prinsip syariah dan teknologi. Ya, sekian dari saya materinya. Akan dilanjut Mas Radit. Nah, mungkin materi selanjutnya yaitu program software yang dibacakan oleh Mas Faiz. Mas Eh, Faiz, ya, Sebentar ya, Mas. Ya, boys. baik. Eh, Baik, bagian saya pemecahan masalah atau problem solving Fitness. berdasarkan temuan penelitian dari jurnal sumber kami, solusi untuk mengatasi tantangan cybercrime dalam sektor keuangan meliputi yang pertama yaitu penguatan regulasi eh, seperti penyusunan kebijakan khusus untuk sektor non-bank dan pasar modal. Yang kedua, implementasi standar keamanan seperti enkripsi data dan multifaktor authentication. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi karyawan untuk mengurangi resiko social engineering. Yang kedua, seperti rekrutmen ahli cyber dan pembentukan cyber hub. Yang ketiga, teknologi dan kolaborasi, seperti adopsi blockchain dan AI untuk deteksi ancaman real time dan malware. Yang kedua dari bagian ketiga tadi ada kerjasama antar lembaga, seperti menggandeng kerjasama OJK, BSSN, maupun Interpol dalam pertukaran informasi dan penanganan insiden. Yang keempat ada integrasi prinsip syariah, seperti memastikan teknologi keamanan sesuai dengan transparansi dan keadilan. Itu mungkin materi dari saya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya Nah, materi, kembalikan ke moderator. oh ya, terima kasih. Nah, materi selanjutnya yaitu conclusion yang dibacakan oleh Mas Krisdan. Oke, untuk di bagian kesimpulan, nah, tantangan cybercrime dalam sektor keuangan bersifat multidimensi. Jadi itu mencakup dari berbagai aspek, yang salah satunya yaitu aspek teknis, regulasi, dan sumber daya manusia. Nah, serangan itu seperti ransomware dan data breach berpotensi mengganggu likuiditas dan stabilitas keuangan. Nah, terutama di bank syariah yang harus mematuhi prinsip syariah. Studi menunjukkan bahwa kepatuhan cybersecurity dipengaruhi secara signifikan oleh ancaman hacking, terhitung 2690. Nah, terus phishing terhitung 5983 dan malware terhitung 7900. Nah, solusinya yaitu holistik melalui regulasi, teknologi dan edukasi menjadi kunci untuk membangun ketahanan cyber. Nah, yang terakhir yaitu suggestion yang dibacakan oleh Mas Bintang. Ya, selanjutnya suggestion. Hmm. Saya ingin memberikan beberapa saran strategis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama adalah kebijakan regulasi. Hmm, A. Percepatan penyusunan RUU, perlindungan data pribadi dan revisi UU ITE. Diperlukan upaya percepatan dalam merancang dan mengesahkan regulasi perlindungan data pribadi agar dapat menyesuaikan dengan ancaman digital yang semakin kompleks dan canggih. B. Penetapan standar keamanan wajib.
Setiap institusi fintech dan bank syariah sebaiknya diwajibkan memiliki standar keamanan minimum yang telah disepakati secara nasional guna mengurangi resiko kebocoran data. Yang kedua, inovasi teknologi. A. Investasi dalam in- intrusion detection system dan cloud security. Bank syariah perlu mengalokasikan anggaran untuk teknologi deteksi dini terhadap ancaman cyber serta perlindungan berbasis cloud. B. Pengembangan platform kolaborasi antar bank. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai informasi mengenai potensi ancaman yang sedang berkembang secara real time. Yang ketiga yaitu edukasi dan kesadaran. A. Social cyber hygiene. Nasabah perlu diberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi melalui kampanye edukatif digital. Ya. B. Integrasi keamanan cyber dalam pendidikan formal. Pendidikan formal khususnya di bidang perbankan syariah sebaiknya mulai memasukkan materi keamanan cyber dalam kurikulumnya. Yang terakhir yaitu penelitian lanjutan. A. Eksplorasi dampak kuantum, kom- computing dan AI. Teknologi masa depan seperti komputasi kuantum dan kecerdasan buatan harus mulai diteliti dampaknya terhadap sistem keamanan transaksi syariah. Yang B yaitu analisis resiko cyber dalam produk keuangan syariah. Perlu ada kajian khusus mengenai resiko digital pada produk-produk seperti suku dan mudharabah agar bisa disusun strategi mi- mitigasinya. Sekian presentasi dari saya. Nah, mungkin sekian dari kelompok 7 yang ingin kita sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya di slide selanjutnya. Kami ingin Ya, bertanya, apa ada yang ingin bertanya? silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, nanti saya ada pertanyaan sedikit, Mas. Nah, ini kan Baik, materinya kan terkait dengan cyber security ya. Dan kita coba cocokkan dengan kondisi rekan-rekan adalah di prodi akuntansi syariah, terus sudah mempelajari terkait dengan cyber security, bagaimana rekan-rekan semua ini mengantisipasi cyber security sebagai seorang praktisi atau di bidang akuntan seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Oh, baik Pak, izin masuk, izin menjawab. Ya, silakan. Eh, yang pertama itu yang seperti di PPT, yang pertama kita bisa seperti penguatan regulasi, penyusunan kebijakan khusus untuk sektor non-bank dan pasar modal. Lalu kita juga bisa menerapkan implementasi standar keamanan seperti enkripsi data dan multi-factor authentication. Nah, itu mungkin dari saya, Pak. Oh, petenan. Ya ampun. Astagfirullah. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, mungkin yang lain kalau ada yang ditanyakan. Silakan bertanya untuk yang lain. Kalau nggak ada, mungkin itu ya untuk presentasi di kelompok cyber security. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah ini sebagai penutup presentasi akhir di kelas C ya.
kelas C. Di Ya, kelas nanti B. silakan. Oh, kelas B ya, sorry, kelas B. Nanti silakan Kelas B. dipantau kembali di grup WA ya. Misalkan ada beberapa hal yang mungkin belum kita lengkapi bersama seperti itu. Oke, gitu saja Mas. Makasih atas waktunya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.